kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah love story punyanya si Taurus. So, general love reading ya. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena ini adalah bacaan secara umum atau general reading, bukan personal reading. Yang butuh personal reading, monggo silahkan di bawah ada keterangannya, silahkan WhatsApp aja ya untuk syarat dan ketentuannya. Gimana? Sebentar lagi mau Idul Fitri ya, tinggal berapa hari lagi, menghitung hari nih ceritanya. Oke, so tanpa berpanjang-panjang, saya pakai Reader White Tarot untuk bukain tarotnya si Taurus. Love reading. Oh ya, saya kasih judul deh ya. Judulnya adalah Dia yang Mencintai Taurus. Oke, saya pakai 5 kartu. Siapa sih yang mencintai Taurus? Oke. Akan tetapi saya perlu mengingatkan, please jangan kemudian Taurusnya baper ya. Karena kalau nanti ngerasa nih kayaknya sih dia nih gitu, tapi ternyata bukan, ntar kecewa. Sekali lagi diingatkan, ini adalah general reading, bukan personal reading ya. Kartu pertama kalian adalah Nine of Swords. Siapa ya orang yang mencintai si Taurus? Oke, ciri-cirinya orang tersebut baru patah hati ya. Tapi patah hatinya bukan sama si Taurus nih. Patah hatinya di relationship yang sebelumnya, sebelum ketemu sama si Taurus gitu. Apakah dia sudah healing? Saya lihat ya, orang tersebut sudah healing dari sakit hatinya di masa lalu ya. Dia sudah bisa melupakan hal tersebut dan saat ini sedang memikirkan si Taurus dan berharap bahwa orang tersebut bisa mempunyai hubungan dengan Taurus, hubungan percintaan gitu ya. Cewek atau cowok ya, bisa dua-duanya, tergantung dong ya. Tergantung kaliannya, si Taurusnya cewek atau cowok, oke? Tapi saya tidak menyarankan jika kalian berada di hubungan yang sesama gitu ya, sesama jenis. Karena saya bukan anti LGBT, saya punya teman yang baik-baik dan mereka memilih jalannya masing-masing. Cuma khusus di tarot reading saya yang ini ya, si Taurus ya, ini cewek sama cowok gitu ya. Oke, so balik lagi. Kartu yang pertama bilang bahwa si orang tersebut yang mencintai si Taurus adalah orang yang sudah lepas dari sakit hatinya. Jadi sebelumnya dia punya hubungan yang menyakitkan dia gitu, dan bikin dia lama untuk move on, agak susah. Tapi setelah itu dia sudah mulai healing, dia sudah mulai melupakan sakit hatinya, sehingga dia mulai membuka hati dan berpikir kalau sama si Taurus aja gimana gitu ya. Dia sangat memikirkan hal tersebut. Kan saya lihat kartu yang lain Taurus ya. Oke, kalau kalian tanya siapa, ya jangan tanya saya, kan kalian yang menghadapi orang tersebut. Lagian ini general reading kan. Oke, lanjut. Ada Six of Wands. Orang itu sangat berharap bisa bersama dengan si Taurus, bersama-sama untuk menjalin sebuah hubungan yang solid. Dan apakah itu bisa terlaksana? Menurut si dia bisa. Sekarang Taurusnya mau nggak sama dia, ya kan? Ayo dipikirin lagi, nih siapa nih orangnya. Orangnya cukup kalem, bisa memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Jadi besar kemungkinan dia punya
posisi di kehidupannya. Kalau misalnya dia pekerja, ya dia punya posisi lah ya di pekerjaannya. Nggak harus manajer atau apa, enggak. Tapi intinya mungkin leader begitu ya. Karena dia memimpin kelompoknya ya, atau mungkin di organisasi apa begitu, walaupun di pekerjaannya dia biasa aja, tapi mungkin dia memimpin sebuah organisasi. Intinya orang tersebut menjadi pemimpin lah ya. Di samping bisa memimpin dirinya sendiri, dia juga dipercaya oleh orang lain untuk memimpin kelompoknya. Ini berlaku untuk cewek apa cowok, sama cowok ya. Karena zaman sekarang bukan cowok aja yang bisa mimpin, cewek juga banyak yang jadi pemimpin, ya kan? Presiden juga ada yang perempuan. Ratu Elizabeth tuh ratu sampai sekarang loh masih berkuasa. Saya nggak ngerti tuh umurnya udah berapa sih beliau itu ya, tapi masih memimpin loh sampai sekarang. Dan dia tuh cewek, tentu saja perempuan kan. Oke, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi dan lain sebagainya. So, ini berlaku untuk cewek atau cowok ya, tidak harus cowok walaupun gambarnya di sini cowok ya. Intinya orang yang mencintai si Taurus adalah sosok yang punya kepemimpinan yang lumayan oke lah gitu ya. Karismanya ada lah ya sebagai pemimpin gitu. Dan dia juga termasuk yang berhasil gitu memimpinnya, bukan cuma memimpin tapi asal gitu, enggak. Dia oke lah ya dalam hal kepemimpinan, dia oke. Apalagi ciri-cirinya dia yang mencintai si Taurus. Ada Queen of Wands. Di dalam kehidupan orang tersebut, dia sangat dekat dengan sosok wanita yang menjadi inspirasi dia, yang mampu berkomunikasi dengan si Taurus, memberikan hal-hal yang positif kepada Taurus gitu. Itu bisa kakak perempuan, adik perempuan, saudara perempuan lah gitu ya, atau tantenya, budenya, mamahnya, neneknya, kayak gitu ya. Sosok wanita yang bisa berkomunikasi dengan orang tersebut dan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Akan tetapi ada cirinya lagi nih. Akan tetapi mereka tidak selalu deket gitu ya, enggak. Kadang-kadang juga mereka ada clash-clashnya karena tidak 100% klik gitu dengan si Taurus. Cuma si orang yang cinta sama Taurus ini ya, cuma dia sangat menghormati sosok tersebut, sangat care, sangat menyayangi, sehingga sosok wanita tersebut memiliki arti yang mendalam di dalam kehidupannya si orang yang sedang jatuh cinta sama si Taurus ini gitu. Oke, lanjut, apa lagi? Ada The Hangman yang terbalik. Oke, si orang tersebut yang mencintai Taurus berada di posisi yang kurang nyaman pada saat ini, karena mungkin dia menunda untuk bilang cinta ke Taurus. Mungkin dia menunda beberapa hal di dalam kehidupannya yang seharusnya dia sudah kepengen sampaikan, atau dia lakukan, atau perjuangkan. Bukan dia nggak mau berjuang, dia mau berjuang banget ya. Karena ada the Knight di sini, ada Knight juga, itu juga Six of Wands-nya juga bicara tentang perjuangan juga ya. Cuma ada banyak keterbatasan yang menghalangi langkahnya dia untuk mungkin bersama dengan Taurus sesuai dengan yang dia mau gitu. Ini orangnya kalau boleh dibilang bukan tipe yang keras gitu. Jadi sepertinya dia bukan elemen api atau elemen udara lah ya. Udara masih bisa, tapi api kayaknya enggak. Dia orangnya lebih lembut, kemudian prepare gitu ya, selalu memikirkan langkah selanjutnya, dan apa yang dia mau harus terlaksana gitu. Dan bisa juga api ya. Enggak, tapi saya enggak ngerasa dia api. Dia lebih seorang yang merencanakan segala sesuatunya. Kemudian kalau ada hal yang
tertunda, dia agak cranky, dia agak sebel gitu, karena dia sudah nge-planning sedemikian rupa, tapi ternyata di tengah jalan tidak sesuai, ada penundaan gitu kan. Ada hangman kan bicara tentang penundaan dan membuat dia tidak nyaman. Ini terbalik posisinya, jadi memang dia tidak nyaman. Kalau posisinya positif malah nggak apa-apa. Oke, karena posisinya terbalik, dia merasa tidak nyaman dengan segala penundaan itu. Gitu ya. Oke, ciri-cirinya apa lagi? Ciri-cirinya dia sangat bekerja keras dan menempatkan karirnya dengan sungguh-sungguh. Dia memfokuskan karir bisnis dan keuangannya dengan sungguh-sungguh. Dia pejuang, bukan yang mager-mager, males-males baik gitu, enggak lah ya. Dia pejuang untuk memperjuangkan kehidupannya. Kayak apapun yang terjadi, dia mau berjuang gitu. Jadi ciri-cirinya orangnya seperti itu. Oke, mulai mikir, Taurus, siapa nih? Oke, dilihat sekeliling, apalagi yang masih single ya. Kalau yang udah bersama dengan seseorang, ya udah cocokin aja itu orangnya. Bukan, bisa aja kan kalian punya penggemar rahasia, secret admirer, c. Oke. Taurus, coba dipikirin ya, jangan baper tapi ya. Kalau lapar boleh lah ya. Udah buka puasa belum? Ini kalian nontonnya pagi apa sore? Tahu dah. Tinggal dikit lagi kok. Oke, saya buka kartu yang selanjutnya. Ini adalah apa ini? Witches Tarot untuk klarifikasi ya. Karena itu ada 5 kartunya, saya buka Witches Tarotnya juga 5. Ini kartu yang pertama. Oke, saya taruh di sini. Oke, ya jauh benar. Untung nggak jatuh. Oke. Baik, pas 5. Pas banget. Bagus banget nih yang milihin kartunya. Oke. Untuk klarifikasi dari Nine of Swords yang terbalik tadi, ternyata ini adalah Nine of Pentacles. Oke, ciri-ciri selanjutnya dari orang yang mencintai si Taurus adalah dia pernah menjalin hubungan dan pernah meninggalkan yang sakit hati itu dengan seseorang yang secara sosial, secara kehidupan sosialnya memang lebih tinggi dari si orang tersebut, orang yang mencintai si Taurus ini saat ini. Oke, jadi di masa lalu dia punya hubungan dengan seseorang yang strata sosialnya lebih tinggi. Mungkin itu sebabnya akhirnya mereka putus, dan putusnya menyakitkan bagi orang ini gitu. Oke, kemudian untuk Six of Wands ada Page of Wands. Si orang tersebut ini sudah dikenal sejak lama oleh Taurus ya. Jadi kalian para Taurus sudah kenal orang ini, bukan orang baru. Orang ini sudah kenal lama. Kenal lama tuh misalnya mungkin dia pernah satu sekolah sama kalian Taurus, atau mungkin dia satu kuliah, atau satu tempat kerja, atau satu apalah organisasi atau apapun. Jadi si Taurus ini sudah mengenal sosok ini lama. Bukan orang yang baru aja ketemu kucuk-kucuk terus seneng gitu. Enggak, ini orangnya udah lama. Orang lama ya, orang lama di kehidupannya si Taurus gitu. Oke, kemudian Queen of Wands, di bawahnya ada Three of Swords yang terbalik. Kalau sosok wanita tadi yang berpengaruh di kehidupan orang tersebut, oke, nggak fokus banget nih gambarnya. Oke. Si Three of Swords-nya terbalik. Dia tidak akan jadi sosok perempuan itu tidak akan menjadi penghalang di kehidupannya si Taurus. Jadi misalnya kalau si orang yang suka sama Taurus. Jadi kalaupun misalnya akhirnya orang tersebut bersama dengan kalian para Taurus, jangan khawatir, nggak ada halangan kayak tidak mendapatkan restu gitu. Mendukung ya belum kelihatan juga di sini mendukung atau tidak. Kita lihat aja kartu yang berikutnya ya. Tapi kartunya 6 bukan 5. Nggak apa-apa, nanti yang kartu terakhirnya saya sisihin aja ya. Sorry. Oke, saya baru kaget sekarang. Nggak bisa berhitung kah saya tadi bilang 5. Balik lagi ke sini ya.
Three of Swords yang terbalik menandakan bahwa siapapun sosok di balik orang tersebut yang berpengaruh di kehidupannya orang tersebut, dan saya bilang itu tadi cewek ya, bisa saudaranya, kakak adik perempuannya gitu, kemudian mamahnya atau neneknya atau budenya atau tantenya, kayak gitulah ya, itu nggak akan jadi penghalang gitu. Walaupun misalnya mereka dekat atau mereka saling mendengarkan satu sama lain, saling care satu sama lain, tidak akan pernah menjadi orang ketiga atau yang menghalangi langkah si orang tersebut untuk mendekati si Taurus atau berhubungan dengan Taurus. Jadi nggak ada, nothing to do with that. Jadi sama sekali nggak ada halangan untuk itu ya. Karena kan beberapa bacaan juga bilang kayaknya ada yang tidak setuju misalnya gitu kan dari orang dari keluarganya orang tersebut. Nah ini enggak, ini beda kasus, tidak seperti itu. Oke, kemudian lagi-lagi ada Knight of Pentacles, di bawahnya The Hangman. Jadi yang sekarang tertunda di hidupnya si orang tersebut, orang yang mencintai si Taurus itu, dan bikin dia nggak nyaman adalah perjuangannya untuk mendapatkan karir keuangan dan bisnisnya gitu loh. Jadi dia memang lagi kesel karena mungkin tidak seperti yang dia inginkan ya, mungkin proyeknya kurang baik atau mungkin tidak semua proyeknya berakhir dengan cuan gitu ya, dengan keberhasilan atau keberuntungan atau keuntungan gitu ya. Jadi dia agak sedikit sebel gitu ya dengan keadaan dia saat ini gitu. Dan yang terakhir untuk Knight of Pentacles ada King of Cups. Di balik semua kesibukan dia mengejar keuangan, karir dan bisnisnya, dia mempunyai cinta yang besar untuk si Taurus. Luar biasa karena ini King of Cups. Oke, yang paling tinggi memang Ace of Cups, tapi Ace of Cups selalu saya lihat itu adalah cinta semesta, cinta Tuhan, cinta Sang Pencipta. Ya, kayak anugerah gitulah ya. Tapi kalau King of Cups, personnya, orangnya. So, orang yang mencintai si Taurus ini emang bener-bener cinta sama si Taurus. Nggak kaleng-kaleng, nggak bohong-bohong ya. Beneran cinta. So, congratulations. Ya kali kalian tahu orangnya siapa. Boleh komen, nggak komen juga nggak apa-apa ya my dear. Oke, karena kartunya yang keluar ada 6, nggak apa-apa. Ada tambahan satu lagi. Ini adalah Ace of Wands, bener nggak? Ya, Ace of Wands tapi terbalik. Oke, pada saat ini memang posisinya si orang tersebut lagi ya mungkin agak sedikit jungkir balik ya di kehidupan, mungkin kehidupan profesionalnya atau mungkin kehidupan yang lain, misalnya yang tadi saya bilang, karena kan mungkin dia menjadi ketua di organisasi kayak gitu, memang mungkin ada sedikit masalah di situ. Masalah komunikasi, kemudian masalah-masalah dari orang di sekitar. Tapi kayaknya memang hanya satu kartu, jadi yang saya pikir itu hanya masalah yang cukup besar untuk dia hadapi pada saat ini gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan perasaan dia sama si Taurus. So memang dia sedang struggling aja dengan hidupnya, bukan berarti cintanya berakhir kepada si Taurus. Oke, so menurut saya bacaan cintanya si Taurus kali ini nggak jelek, bagus malah. Dan semoga kalau orang tersebut datang dan si Taurusnya masih single, semoga bisa menerima, karena saya melihat orang ini memang sungguh-sungguh kepada si Taurus. Kalau itu orang tersebut adalah orang yang sekarang bersama dengan Taurus, so congratulations, berarti ya udah terusin aja hubungannya, bisa kok ke jenjang yang berikutnya dengan adanya kartu Six of Wands dan Queen of Wands-nya juga tidak ada masalah kan tadi ya, tidak akan menghalangi atau tidak akan memberikan restu gitu. Mungkin yang sekarang sedang dipikirkan yaitu tentang kehidupan profesionalnya gitu kan, karir, bisnis, keuangannya.
itu yang sedang difokuskan sama orang tersebut, sehingga mungkin dia lagi agak kesel sekarang gitu ya. Tapi intinya siapapun kalian, Taurus yang single maupun yang sudah couple, kalau memang ciri-ciri orang tersebut yang mencintai kalian ada di pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian, dan kalian tahu apa yang harus dilakukan, menurut saya sih support dia aja, karena dia memerlukan support kalian ya. Oke, lanjut dengan yes or no. Oke, saya pakai Good Tarot. Silahkan mempertanyakan satu hal, saya akan menjawabnya dengan yes or no. My dear Taurus, tidak panjang lebar ya, karena saya harus membuat beberapa bacaan dengan waktu yang terbatas. Oke. Ya, kalau kartunya 2 ini bisa 50-50. Oke, berarti saya harus ambil satu kartu lagi ya untuk menjawab yes or no-nya kalian. Oke, silakan pertanyakan. Oke. Bagus saja. Air, earth. Oke. Jawabannya ya. Ya, so jawabannya yes. Dan berhubungan dengan your future, ada the star. Berhubungan dengan masa depan, so it's good, berhubungan dengan masa depan kalian. Baiklah, saya akan membuka kartu yang selanjutnya, apa yang perlu di healing dari kehidupan percintaannya si Taurus. So ini is about you ya, bukan dia lagi. Ini untuk si Taurus khusus ya. Ya, dan tidaknya juga untuk Taurus tadi. Oke. Oh. Procrastination, apa yang perlu di healing dari kehidupan percintaannya si Taurus adalah penundaan. So kalau memang harus diputuskan, jangan ditunda ya. Semakin ditunda semakin nggak pasti, kalian nggak tahu nanti bagaimana. Oke, pesan dari Whisper of Love ini juga buat Taurus dan siapapun kalian yang melihat bacaan ini. Love is all around you. Saya nggak pakai kacamata jadi agak susah. Cinta ada di sekitarmu, melingkupimu, begitu ya. Berarti cocok dong, cocok dengan bacaannya karena ada King of Cups ya, orang yang benar-benar mencintai si Taurus. Oke, kita baca ya. Ntar mata tua, jadi begini nih bacanya. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. Oke, jadi ada cinta di sepanjang waktu untuk si Taurus. Dan accept aja itu. Terima aja itu sebagai sebuah kebenaran. Gak usah pertanyakan lagi ya, gak usah terlalu. Tapi Taurus gak terlalu overthinking sih. Tapi intinya sih terima aja hal itu sebagai hal yang memang baik untuk kehidupan kalian, Taurus. Pesan dari Archangel, coba kita buka. Saya nggak bawa kartu banyak ke sini, jadi yang ada aja ya. Oke, satu lagi dari Message from Angel. Career Transition, Archangel Samuel. Your life purpose is triggering a blessed career change. Oh, ini pesan untuk si Taurus. Nggak kelihatan di situ, terlalu terang. Ada karir yang berganti katanya. Padahal bacaannya cinta. Kenapa tentang karir? Oke lah, terserah, dihubungkan aja dengan kehidupan kalian ya para Taurus. Ada karir yang berganti katanya gitu. Oke, yang selanjutnya message from angel. Angel message ada Rosetta. You have a gift from working with young people and your divine purpose, including helping, teaching, or parenting children. Oke. Untuk para Taurus yang bergerak di bidang pendidikan, mungkin ini bacaannya bisa untuk kalian. Tapi dibilangnya di sini kalian itu punya talenta untuk bekerja sama dengan orang-orang muda atau mungkin anak-anak seperti itu ya. Oke, mungkin ada Taurus yang jadi guru gitu, atau jadi tutor atau apalah ya, yang berhubungan dengan anak-anak, atau ibu rumah tangga, ya bisa juga.
Oke, so Taurus, sekian aja bacaannya. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa panjang kali lebar kali ini. Yang penting ada ya. Jadi saya ingin setiap minggu ada lah ya bacaan untuk kalian. Jadi nggak kalian nunggunya lama-lama gitu ya. Saya harap ada yang bisa diambil dari bacaan ini. Selalulah berbahagia, tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.